Haleluya. Teologi korpus delikti menyatakan bahwa bukanlah dosa tidak membayar persepuluhan. Dinyatakannya pula bahwa persepuluhan yang sekarang kita praktekkan dimulai dari Gereja Korea Selatan pada abad 20. Sekarang saya menyatakan bahwa adalah dosa tidak membayar persepuluhan. Dalam ajaran Injil Kerajaan Surga, Tuhan Yesus sendiri telah memerintahkan membayar persepuluhan dengan teliti. Matius 23 ayat 23, Injil Lukas 11 ayat 42. Maka adalah dosa tidak membayar persepuluhan. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Saya menyatakan bahwa dalam sepanjang masa gereja, orang-orang yang menuruti perintah Tuhan selalu mempersembahkan persembahan persepuluhan. Jadi tidak pernah pernyataan teologi corpus delicti bahwa persepuluhan yang kita praktekkan sekarang dimulai dari Gereja Korea Selatan pada abad 20. Kita akan membahas persembahan persepuluhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam kitab suci. Apakah dosa jika tidak membayar persembahan persepuluhan? Apakah dosa jika jemaat perjanjian baru yang ada di bawah kasih karunia tidak membayar persembahan persepuluhan? 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 menyatakan bahwa dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Tuhan Yesus memerintahkan agar kita membayar persembahan persepuluhan, yaitu persembahan perpuluhan seperti orang-orang Farisi lakukannya. Persembahan persepuluhan yang diberikan oleh orang-orang Farisi di bawah hukum Taurat adalah persembahan persepuluhan dari segalanya. Persembahan persepuluhan dengan teliti, yaitu 3 macam persembahan persepuluhan. Dan itulah yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Lukas 11 ayat 42 dan Matius 23 ayat 23. Jadi bila kita melanggar hukum Allah, yaitu perintah Tuhan, maka itu adalah dosa. Kita akan baca Lukas 11 ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Yang satu adalah keadilan dan kasih Allah. Yang lain adalah membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, yaitu membayar persembahan persepuluhan dengan teliti. Kita akan baca juga Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Yang satu harus dilakukan. Ini adalah yang terpenting dalam hukum Taurat, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan, seperti dikatakan dalam Mika 6 ayat 8. Dan yang lain jangan diabaikan. Itu adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi memberikan persembahan persepuluhan dari segala penghasilan.
ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi melakukan hukum Taurat dengan sungguh-sungguh. Maka dalam hal memberi persembahan persepuluhan, mereka membawa hasil benih di tanah, buah pohon-pohonan, bahkan segala sayuran sekecil pun, yaitu selasi, adas manis, dan jintan, semuanya dihitungkan. Lalu dipersembahkan kepada Allah sebagai milik Tuhan. Termasuk hewan seperti lembu sapi atau kambing domba, itu pun dihitung. Dan mengenai persembahan persepuluhan dari orang-orang Farisi, Tuhan Yesus pun berbicara dalam Lukas 18 ayat 11 dan 12. Dan memberi persembahan persepuluhan dengan teliti merupakan perintah yang Tuhan Yesus ketika memberitakan Injil Kerajaan Surga. Yesus memerintahkan, yaitu yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Lalu Tuhan Yesus berfirman, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Agar supaya kita pasti masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus memberi persembahan persepuluhan seperti orang-orang Farisi lakukan. Sebagian orang berpikir bahwa persembahan persepuluhan adalah hukum Taurat. Sekarang, kita tidak perlu membayar persembahan persepuluhan. Itu bukanlah dosa dan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Akan tetapi, Yesus memerintahkan agar kita membayar persembahan persepuluhan. Dan Tuhan Yesus berkata, jika kebenaranmu tidak melebihi kebenaran orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sebenarnya, sebelum hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel, persepuluhan telah dijalankan. Abraham telah membayar persepuluhan kepada Allah melalui Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi. Kejadian 14 ayat 20. Yakub juga mempersembahkan persepuluhan kepada Allah. Kejadian 28 ayat 22. Dan bangsa Israel yang di bawah hukum Taurat diperintahkan Allah membayar 3 macam persepuluhan dengan janji berkat. Dalam Ulangan 14 ayat 29. Sekarang saya akan membaca Ulangan 14 ayat 29. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang, makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Hukum Taurat, kitab para nabi, sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Matius 11 ayat 11 sampai dengan 14 dan Lukas 16 ayat 16. Saya akan baca Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu, kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Jadi, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, Injil Kerajaan Surga diberitakan. Dan dalam Injil Kerajaan Surga, Tuhan Yesus memerintahkan membayar persembahan persepuluhan kepada Allah dengan teliti. Matius 23 ayat 23 dan Lukas 11 ayat 42. Mengenai Injil Kerajaan Surga. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Dan sejak tampilnya Yohanes Pembaptis,
kerajaan Allah diberitakan. Tuhan Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah. Dalam ajaran Injil kerajaan Allah, Tuhan Yesus perintahkan untuk kita membayar persembahan persepuluhan yang dilakukan orang-orang Farisi, yaitu persembahan persepuluhan dengan teliti. Maka Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 10 ayat 10 dan Injil Lukas 10 ayat 7 dan 8. Saya membacakan Matius 10 ayat 10. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Tinggallah dalam rumah, makan dan minum apa yang dihidangkan. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Dan Roh Kudus melalui Rasul Paulus berfirman dalam Galatia 6 ayat 6, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberitakan pengajaran. Sekarang kita mau selidiki mengenai persembahan persepuluhan dengan teliti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan diperintahkan kepada kita, yaitu persembahan persepuluhan dari segala penghasilannya yang umat Israel mempersembahkan kepada Allah di bawah hukum Taurat. Persembahan persepuluhan dengan teliti yang dipersembahkan oleh orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat sesuai dengan perintah Allah, yaitu 3 macam persembahan persepuluhan. 12 suku Israel, mereka harus membayar persembahan persepuluhan kepada Allah. Entah hasil benih di tanah, entah dari buah pohon-pohonan, atau lembu sapi, kambing domba. Dan persembahan persepuluhan yang pertama, jenis pertama ini adalah persembahan persepuluhan kepada Allah dan dipakai oleh orang-orang Lewi. Ini dijelaskan di dalam Imamat 27 ayat 30 sampai dengan 34 dan Bilangan 18 ayat 21 sampai dengan 24. Sekarang kita mau baca Imamat 27 ayat 30 sampai dengan 34. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Saya baca lagi ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Persembahan persepuluhan yang diperintahkan di sini adalah persembahan persepuluhan yang dipersembahkan kepada Allah lalu dipakai hanya oleh orang-orang Lewi. Persembahan persepuluhan ini tidak boleh dipakai sebagai biaya untuk merayakan hari-hari raya, yaitu 3 hari raya khusus, hari raya Paskah, Pentakosta, dan hari raya Pondok Tahun. Dan tidak boleh juga dipakai untuk anak-anak yatim atau ibu janda untuk mendukungnya. Tetapi seutuhnya dipakai oleh orang Lewi sebagai milik Tuhan.
persembahan kudus bagi Tuhan. Dan apabila seseorang setelah dia menyisihkan persembahan persepuluhan yang akan dipakai oleh orang-orang Lewi, lalu dia yang memakainya, maka dia harus menambah 20% sebagai tambahannya. Ayat 31 berkata, tetapi jikalau seseorang mau menebus juga bagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 15. Tapi ini adalah persembahan persepuluhan dari hasil benih di tanah buah pohon-pohonan. Tapi kalau mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, setelah disisihkan sebagai persembahan persepuluhan kepada Allah, lalu ditukar dengan yang lain, maka dua-duanya harus kudus dan menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Hal ini dijelaskan dalam ayat 32 dan 33. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Lalu di ayat 34, Yehova memberi perintah dan menjelaskan bahwa melalui Musa, itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Persembahan persepuluhan yang dipersembahkan kepada Allah lalu dipakai seutuhnya oleh orang-orang Lewi, bukan dengan tujuan sebagai tanah sosial atau sebagai biaya-biaya untuk naik ke kemah suci untuk menjalankan ibadah, bukan tujuan itu, tetapi seutuhnya untuk dipakai orang-orang Lewi. Itu dijelaskan dalam Bilangan 18 ayat 21 sampai dengan 24. Kita akan membaca Bilangan 18 ayat 21 sampai dengan 24. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan, sehingga mereka mendatangkan dosa pada dirinya, lalu mati. Tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan, dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat pusaka di tengah-tengah orang Israel. Maka orang-orang Lewi setelah menerima persepuluhan dari 11 suku Israel, mereka pun harus memberi persembahan persepuluhan mereka kepada anak-anak Harun, yaitu kepada imam-imam. Bilangan 18 ayat 26 dan 27. Kita akan baca. Lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengirikan,
dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Dan yang sama tertulis dalam Nehemia 10 ayat 37 dan Nehemia 12 ayat 44. Sekarang kita baca Nehemia 10 ayat 37. Dan tepung jelai kami yang mula-mula, dan persembahan-persembahan khusus kami, dan buah segala pohon, dan anggur, dan minyak akan kami bawa kepada para imam, ke bilik-bilik rumah Allah kami. Dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami, karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan-persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Nehemia 12 ayat 44. Pada masa itu, beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama, dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi itu dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersuka cita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Boleh dikatakan sebagai slogan membayar seluruh persembahan persepuluhan bahwa di masa seperti ini, masa-masa yang sukar, kita memberi persembahan persepuluhan dengan teliti sesuai dengan perintah Allah supaya ada persediaan makanan ada di rumah Tuhan, dan dengan membayar persembahan persepuluhan memuliakan Tuhan dengan hartamu. Akhirnya kita menerima janji berkat yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Dikatakan dalam Ulangan 14 ayat 29. Membayar seluruh persembahan persepuluhan supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Saat ini kita sungguh butuh pertolongan Tuhan untuk melewati masa-masa yang sukar ini. Dengan slogan membayar seluruh persembahan persepuluhan kepada Allah. Kita telah membahas mengenai jenis pertama jenis pertama persembahan persepuluhan. Sekarang kita mau membahas jenis kedua persembahan persepuluhan yang diberikan tiap tahun seperti jenis yang pertama. Tiap tahun dibawa ke kemah suci, dibawa ke rumah Tuhan. Jenis kedua tercantum di dalam Ulangan 14 ayat 22 sampai dengan 27. Kalau orang-orang Israel setahun 3 kali hari raya besar, yaitu hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, dan hari raya Pondok Tahun harus naik ke kemah suci. Dan segala biaya untuk naik ke kemah suci, untuk makan, dan untuk perjalanan, untuk hidup di sana, semua biaya-biaya boleh dipakai dari persembahan persepuluhan jenis yang kedua. Dan juga boleh beli korban-korban binatang, yaitu lembu, sapi, kambing, domba, atau burung merpati. Boleh digunakan dari persembahan persepuluhan jenis kedua ini. Yaitu cukupkan semua biaya dari persembahan persepuluhan. Dan persembahan persepuluhan yang kedua ini, jenis kedua, tidak boleh dipakai sebagai dana sosial. Dan juga tidak boleh dipakai hal-hal lain, hanya sebagai biaya dalam perjalanan ke kemah suci 3 kali tiap tahun. Semua biaya boleh dicukupkan dari persembahan persepuluhan yang kedua ini. Sehingga orang-orang Israel tidak naik ke kemah suci 3 kali setahun pada hari-hari raya yang telah ditentukan.
Ulangan 14 ayat 22 sampai dengan 26. Kita mau baca. Ulangan 14 ayat 22 sampai dengan 26. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu, tahun demi tahun, di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu, janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Ayat 22 sampai dengan 26 dia menjelaskan. Ini adalah persembahan persepuluhan yang dipakai olehmu sendiri, oleh keluargamu ketika naik ke kemah suci untuk belajar firman Allah. Persembahan persepuluhan ini dipakai untuk kebutuhan keluarganya sendiri. Ketika mereka naik ke kemah suci, ini terlepas dari persembahan persepuluhan yang diberikan kepada Allah lalu dipakai oleh Lewi. Dan di ayat 27 dikatakan, dan dalam hal itu pun jangan abaikan orang-orang Lewi. Maka di Galatia 6 ayat 6 berkata, baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu, yaitu pengajaran firman Tuhan. Maka persembahan persepuluhan jenis yang kedua, ini adalah tiap tahun seperti jenis yang pertama, yaitu persembahan persepuluhan kepada Allah lalu dipakai oleh Lewi, setiap tahun dibawa ke kemah suci. 3 tahun, tiap tahun sekali dibawa ke kemah suci. Lalu jenis yang pertama, persembahan persepuluhan, dipakai oleh orang Lewi. Lalu jenis yang kedua ini dipakai dia sendiri dan oleh keluarganya sebagai biaya-biaya dalam perjalanan ke kemah suci, dan setelah tiba di kemah suci, segala kebutuhan boleh dipakai dari persembahan persepuluhan yang kedua ini. Lalu ada persembahan persepuluhan jenis ketiga. Kalau persembahan persepuluhan jenis ketiga ini sebagai persembahan sosial, 3 tahun sekali. Tidak dibawa ke kemah suci, tetapi di tempat di mana dia tinggal. Di situ boleh dipakai untuk 4 golongan orang-orang. 4 golongan orang-orang yang dibantu dengan persembahan sosial, yaitu persembahan persepuluhan yang ketiga ini adalah pertama, orang Lewi, kedua, orang asing, ketiga, anak yatim piatu, keempat, janda yang memenuhi syarat, berumur 60 ke atas, dan tidak ada suami, dan tidak ada sanak saudara yang bisa membantunya. Dan waktu sama-sama masih muda, telah berbuat perbuatan-perbuatan yang baik, yang menolong yang lain. Boleh dibantu.
dari persembahan sosial, yaitu persembahan persepuluhan jenis ketiga. Ulangan 14, 28, dan 29. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu, akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Kalimat, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan. Artinya, setelah membayar 3 macam persembahan persepuluhan, ada persediaan makanan di rumah Tuhan, dan muliakan Tuhan dengan hartamu, maka Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Tentu dengan demikian, kita bisa melewati masa-masa yang sukar ini. Maka kita telah membahas mengenai 3 macam persembahan persepuluhan. Yang pertama dan yang kedua adalah persembahan persepuluhan yang dibawa ke kemah suci tiap tahun. Tiap tahun sekali. Sedangkan persembahan persepuluhan jenis yang ketiga tidak dibawa ke kemah suci, tapi di tempat di mana dia tinggal, boleh dipakai oleh orang-orang Lewi, orang-orang asing, dan anak-anak yatim, dan ibu-ibu janda. 3 tahun sekali, maka tidak terlalu memberatkan. Tapi ada satu konsep yang keliru yang dipegang oleh sebagian orang-orang Kristen. Persembahan persepuluhan kepada Allah lalu dipakai oleh orang-orang Lewi, itu mau digunakan untuk persembahan sosial sebagai tanah sosial. Dan juga persembahan persepuluhan kepada Tuhan lalu dipakai orang Lewi mau digunakan sebagai biaya-biaya yang lain. Maka apa yang saya mau katakan adalah persembahan persepuluhan kepada Tuhan lalu dipakai oleh orang Lewi maupun persembahan persepuluhan kepada Tuhan lalu dipakai untuk kebutuhan dirinya, kebutuhan keluarganya, untuk kehidupan iman. Yang semua yang menyangkut hidup beriman, hidup berjamaat, dalam hal mempelajari firman Tuhan, dalam hal melakukan pelayanan, semua biaya-biaya ini seharusnya dipakai dengan persembahan persepuluhan yang kedua. Tetapi mau digunakan sebagai persembahan sosial, tanah sosial. Mungkin bisa dapat pujian, namun tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kegiatan sosial harus dilakukan setelah sisihkan persembahan persepuluhan kepada Tuhan untuk dipakai orang Lewi, dan juga persembahan persepuluhan kepada Tuhan lalu digunakan untuk menjalankan hidup beriman, untuk meningkatkan hak rohani bagi dirinya, bagi keluarganya. Dan setelah itu pakai persembahan persepuluhan ketiga untuk persembahan sosial. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, ada sebagian orang mengatakan persembahan persepuluhan adalah hukum Taurat. Walaupun tidak dilakukannya, masa ini tidak menjadi dosa. Tetapi Bapa, kami mau menerima perintah-Mu
perintah Tuhan Yesus bahwa harus memberi persembahan persepuluhan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Kami mau mengikuti perintah-Mu. Dan kami bersyukur karena kami mengerti sekarang bahwa adanya 3 macam persembahan persepuluhan. Yang pertama, persembahan persepuluhan yang diberikan kepada Allah tiap tahun dan dipakai oleh orang-orang Lewi. Kedua, ketika naik ke kemah suci, semua biaya, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya, ini pun dari persembahan persepuluhan. Dan juga ada persembahan sosial dari persembahan persepuluhan 3 tahun sekali. Kami mau lakukan 3 macam persembahan persepuluhan dengan teliti sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh menerima berkat, janji berkat. Akan diberkati dalam segala usaha kami yang dikerjakan tangan kami. Kami rindu Bapa menerima berkat daripada-Mu. Dan kami mau mentaati atas perintah-Mu sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami akan berdoa. Amin.